Selamat malam di Jinian. Selamat malam dan selamat bergabung di program biasa kami adalah kamu tanya, kita jawab. Hari ini kita akan berbicara mengenai strategik atau kreatif strategi. Nah, sekarang saya akan mengundang narasumber kami, Om Ricky Riyadi. Coba ya. Malam, Yosua. Semoga sehat selalu. Bentar ya, kita cari Om Ricky-nya dulu. Halo. Malam, Om. Selamat malam. Malam. Kedengeran, Om? Suaranya? Oke, good. Kedengeran, mantap. Jadi kita berduo nih malam ini ya. Iya. Om Luki ternyata ada waktu mengajar ya. Yep. Ini ada selamat malam juga Pak Frank dan mentor lainnya Om Ricky dari Yosua. Oke, Jadi, Bro Yosua, siap. Jadi ini pembahasan menarik sih ya, kreatigik nih. Ini yang biasanya dibawakan oleh Om Ricky nih. Ya, ini kalau kita menelusuri dari Google, saya nggak tahu nih kreatigiknya, kreatif strateginya yang sama atau memang ada kreatigik yang spesial nih Om. Bisa dijelasin sedikit nggak? Kreatigik itu seperti apa sih Om? Sorry, kaitan dengan Google apa tadi? Sorry. Jadi kalau kita search di Google, ya googling, dia ngomongin tentang kreatif strategik, tapi khususnya hanya di bagian digital marketing atau marketingnya aja. Gitu. Waduh, saya malah belum sempat googling tuh, karena asli nggak mikirin ya, itu benar-benar kepikiran aja disambungin creativity and strategic. Oke. Tapi boleh juga nanti kita lihat ya di sana. Gimana? Nah, jadi strategik itu seperti apa sih Om? Boleh dijelaskan kepada teman-teman di Jinian supaya lebih mengerti konsepnya dari strategik ini. Oke. Ya kebetulan saya yang membentuk ya istilah ini. Tapi mungkin backgrounders dulu nih, Om Frank. Backgrounders dulu di ke belakang bahwa saya pernah juga nyatakan ini di waktu dia ajak ngobrol sama Landmark ya. Jadi gini ceritanya, kira-kira kita ini kan hidup di dua alam ya Om Frank ya. Zaman 80-an 90-an kita sebagai newbie employee, professional employee ya kan. Terus tahun 90-an kita meniti karir gitu ya. Nah, saya melihat pada masa-masa itu di level strategik perusahaan korporasi gitu ya. Kelihatannya tegang-tegang gitu. Tegang-tegang itu apa ya? Resmi-resmi, tegang-tegang meeting-meeting. Formalitas yang, lah ya. BOD itu kayaknya waduh jaim-jaim semua dan kencang-kencang semua ya, karena kebetulan saya juga ikutan di dalam ya middle management pada saat itu kan, ada di korporasi, ada bank, ada perusahaan jasa dan segala macam ya. Jadi kelihatannya wah dewa-dewa semua lah gitu ya. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya melihat memang keputusan untuk usaha di situ sangat tegang ya, keputusan yang diambil gitu. Maksudnya serius, strategis, ya bagus. Dan karena memang seperti perusahaan besar kan, kapal induk sudah berjalan, jadi apapun keputusannya segala macam menurut saya masih oke ya, dengan tonggak karyawan yang bagus, yang masih ada ya nggak apa-apa. Tapi dengan berjalannya waktu, nggak tahu ini, saya suka gitu, orangnya suka out of the box, out of the blue gitu, membayangkan kayaknya nggak bisa begini terus nih. Pembenaran ini terjadi saat pandemi malah. Dengan pandemi ini ya menurut saya strategik kita akan bahas detailnya. Strategik akan jadi lebih penting lagi tuh. Nah tapi sebelum pandemi pun saya lihat kayaknya nggak gini deh. Udah generasi berbeda, udah lebih saya nggak bilang lebih santai, tapi manusia itu mestinya lebih punya pikiran, lebih cepat, betul lebih cepat berkeputusan, sehingga untuk memutuskan yang strategik itu rasanya nggak bisa dengan suasana yang tegang, dengan suasana
force yang apa keras dan segala macam. Jadi saya pikir harus ada keputusan strategis dengan alternatif yang asik gitu, yang keren-keren. Nah, kreativitas dalam konteks strategik itu kan, kreativiti kan alternatif ya. Kalau kita punya fakta dan data, terus kita punya tujuan, kita bisa membuat alternatif keputusan dengan kreativitas gitu. Itulah, jadi keputusan yang strategisnya diambil dengan suasana yang santai, suasana yang enak, yang oke gitu, Om Frank. Jadi strategik itu di situ. Oke. Tapi jadi gini, ini kan sesuatu sebenarnya perubahan ya. Ya, ketika yang biasanya lebih birokrasi, kita mengubah itu menjadi yang lebih santai, lebih tenang supaya akhirnya lebih kreatif gitu. Tapi kan kalau kita melihat kan sebenarnya banyak perusahaan yang memang masih sulit untuk lebih santai gitu loh. Karena kan balik lagi senioritas gitu. Saya pengalaman di beberapa perusahaan besar gitu ya. Ketika kita ngomong senioritas itu berat sekali loh, Om. Kita mau gaya santai gitu ya. Mereka oke santai tapi tetap senioritas itu jalan. Itu bagaimana caranya supaya mereka lebih bisa ngikutin lah ya caranya dengan kalau saya bilang ya, ini adalah penerapan agility yang lebih akurat, lebih cepat karena memang saat ini dibutuhkan. Gitu. Ya itulah sebabnya. Itulah sebabnya banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang ya bisa nggak bertahan, bisa kemajuannya lambat ya karena senioritas tadi itu dijadikan sebuah keputusan gitu atau ujungnya ada di senioritas. Nah, padahal kan kalau nanti kita akan bahas strategic itu ada 3 poin gitu. Untuk strategic resultnya itu kan result for the best of the solution yang kita cari ya, bukan nggak enakan dengan bos atau bosnya yang akhirnya ujungnya yang menentukan dan segala macam. Ya oke, ya senioritas tadi itu baliknya ya ada senioritas, ada power bos ya, harus nurut, kemudian ada ego mungkin, ego seniority dan segala macam. Jadi akhirnya pengambilan keputusan hasil strategic result-nya itu bukan adalah tujuan utama bisnis sehingga melambat gitu, saya nggak bilang keputusan bosnya salah, bukan. Saya nggak bilang senioritas itu kalau nggak diikutin jadinya jelek, enggak. Tapi mungkin ada ide orang muda yang strategis yang bisa melipat gandakan keputusan yang diambil sekarang. Yang sekarang diambil mungkin naiknya cuma 1 kali, tapi ternyata kalau egonya dilepas, senioritasnya dilepas, santai-santai lah, ngopi-ngopi, result base untuk keputusannya mungkin 5 kali lipat. Zaman kan berubah, ya kan? Bosnya bilang, ayo sales banyakin. Sekarang sales dibanyakin melalui apa? Digital marketing. Lah bosnya ngerti nggak digital marketing kan? Ya kan? Jadinya kan apa tuh istilahnya? Jadi ego atau nurutin bos atau apa kata babe ya? Atau ABS ya, atau asal bapak senang kan? Ya itulah basic-basicnya ya, tapi saya nggak ngelihatnya bukan untuk nge-blame ya, untuk tidak menyalahkan keadaan itu yang kemarin, bukan. Makanya kita menciptakan strategik supaya hal-hal seperti itu bisa terhindari. Nah, sekarang saatnya startup. Makanya startup saya selalu di founders programnya S2BC. Yuk anak-anak muda, teman-teman muda yang mentalnya jadi pemimpin, jadilah pemikiran-pemikiran yang menjadi orang yang strategic person, mengkondak meeting yang strategic, ya, dan menghasilkan strategic result. Yaitu strategic result adalah hasil-hasil keputusan buat pencapaian bisnisnya yang sudah dicanangkan financial programnya 5 tahun, gitu kan? Sekarang kapitalisasinya cuma 2 miliar nih tahun pertama, tapi di 5 tahun berikutnya udah 500 miliar nih revenue-nya. Nah, bagaimana supaya dari 2 miliar 5 tahun bisa 500 miliar? Ya perlunya meeting-meeting yang strategik. Sehingga maksimum gitu, ya kan? Jadi nggak buang waktu, nggak baper-baperan, nggak drama-drama queen-an, nggak ada ego-egoan, nggak ada handphone-handphone yang dilempar-lempar, ditimpukin ke anak buah, gitu kan? Asik-asik aja gitu. Ya kalau nggak setuju, ya kenapa nggak setujunya, ya kan? Kalau usulan anak muda yang ikut di level strategiknya ya, misalnya dia levelnya CMO masih muda, tapi idenya tuh gila banget dan bisa mencapai 10 kali lipat
dari yang seharusnya ya mestinya tim di meeting itu harus menghargai dan mendukung dan menjalankan bersama kan gitu. Iya. Menarik dong. Jangan disumpahin. Karena orang nggak fair, orang Indonesia tuh nggak karena bukan orang Indonesia, terus saya dimarahin orang seluruh Indonesia. orang kita itu suka nggak rela dengan sebuah ide yang bagus, sebuah gagasan yang keren. Kayaknya gini, ya udah jalanin aja, ya lihat aja. Tapi lu setuju nggak? Ya oke aja lah, ya jalan aja gitu. Jadi kayak abstain, kayak ini. Ntar kalau nggak nyampe, kan, lu kan nggak nyampe kan. Tapi kalau bagus, gue juga dukung kok, tepuk tangan. Nggak benar-benar genuine gitu, nggak strategic person. Nah, strategic person tuh orang-orang yang nggak punya reserve, nggak punya agenda-agenda lain gitu. Ya, orang yang santai aja gitu. Kalau saya diskusi sama Om Frank, terus sering ribut kita ya Om Frank ya. Tapi kalau saya bilang ya Om Frank yang bener ya udah saya terima, ya bener loh Om Frank, saya salah gitu. Tapi kita bisa ribut kenceng kalau mengenai yang matters, menurut saya matters, menurut Om Frank tidak di mattersin. Saya bisa rame tuh. Seharian saya jabanin tuh. 3 cangkir kopi saya jabanin sama Om Frank tuh. Karena tapi kan prinsip-prinsip mattersnya gitu. Yes. Ya, tapi itu kan memang sebenarnya itu yang penting sih Om. Jadi ketika memang ada yang tidak sesuai, ini kan komunikasi kan intinya kan. Oh, iya, jadi kita memang harus ada pembahasan yang lebih baik, lebih lancar. Apakah itu juga termasuk dalam strategik juga? Berarti kita harus punya mindset yang terbuka, ya, mendengarkan, ya, menyampaikan, atau misalnya memang tidak setuju ya membantah gitu, supaya kita ada kesepakatan. Yang intinya kalau saya ngeliat ya, intinya adalah akhirnya kita bersama-sama itu menyepakati dan akhirnya bisa berjalan lebih cepat. Mantap, ya itu rangkumannya gitu. Om Frank, ya begitu, setuju. Dan itulah pola pikir ya, pola pikir strategik untuk 3 hal, menjadi pribadi, menjadi sosok atau strategic person itu. Nah itu tadi kita bahas Om Frank ya. Jadi bagaimana sih jadi person strategic? Ya orangnya ya tadi orang positif, terbuka, komunikasinya 2 arah, nggak ada agenda, nggak ada umpet-umpetan. Kalau ada yang dapat keberhasilan ya diselamatin, jangan diem-diem gitu. Kalau lagi salah dia tegur. Jadi orang strategic person itu harus orang yang fair gitu lah. Ya, biasanya olahragawan gitu, fair play gitu. Kalau jatuhin minta maaf, kalau dia disengkat juga dia bisa jitak juga gitu. Jadi pokoknya jadi orang yang wajar aja lah. Kalau disakiti juga kita bisa balas ya wajarnya. Kalau kita nggak sengaja kita minta maaf gitu ya. Jadi bukan jadi orang cemen gitu ya. Ya gitulah komunikasi 2 arah gitu. Ini ada menarik nih. Barusan saya silakan. Nggak, itu saya tambahin dikit. Tapi kan ini balik lagi ke sifat manusia ya Om. Karena kan kadang-kadang kita born atau kebiasaan, habit lah ya. Kita bilang habit lah. Bahwa kalau kita ngomongin ada bad habit, kalau kita mau jadi leader itu ada yang habit leaders need to learn gitu. Ini kan habit, untuk memulainya kan ya nggak gampang Om. Ya kan? Itu aja saya mau nambahin bahwa ini adalah suatu kebiasaan baru yang harus siapin mindsetnya, mentalnya, ya, untuk sebenarnya tujuan yang mulia kan, untuk mencapai kebersamaan, mencapai ya kalau misalnya startup unicorn, mencapai suatu target yang mereka mau capai dan lain-lain. Oke, lanjut Om. Tadi Om, untuk menjadi orang yang strategik bagaimana tuh Om? Apakah harus bertapa gitu, meditasi gitu, kayak Steve Jobs gitu, tiba-tiba dia pergi, dia ke India, balik-balik lebih wah gitu. Ya dalam perjalanan hidup kayak gitu. Beatles juga gitu kan. Beatles begitu warnanya sudah ribut-ribut, sudah mulai kehabisan ini, dia pergi ke India kan, dia bermeditasi, dia belajar sama orang-orang India. Si Steve Jobs juga begitu kan. Jadi ada satu titik manusia itu berkontemplasi gitu atau mencari sesuatu. It's okay gitu. Nah ini maksudnya tadi saya mau jawab gini Om Frank. Bagaimana jadi orang strategik? Kan ini kan ada bad ada leadership, ada bisa atau nggak bisa. Ya makanya saya masukkan materi ini di Founders Programnya S2BC, sekalian saya promosi nih teman-teman. Hanya ada di S2BC program Founders Program yang saat ini
strategik itu saya bahas di situ. Ya minimal tahu dulu dong. Bagaimana kita mau merubah habit kalau kita nggak tahu? Satu. Betul nggak? Nah, terus kalau misalnya kita tahunya dari muda, peserta Founders Program usianya baru 23 atau 24. Kan saya menyesal tuh dengan keadaan saya menemukan strategik, tapi pada saat saya udah umur 50 tahun atau berapa. Nah kalau teman-teman muda umur 23, 25 tahu dari awal dan bisa mulai berlatih menjadi strategic person yang positif, yang gelombang otaknya tuh alpha, ya, yang lebih jadi kreatif, yang level of consciousness-nya itu di atas rata-rata, sehingga udah pakai reason, udah pakai neutrality, udah pakai hal-hal kayak gitu. Jadi nggak pakai force lagi, nggak nimpuk handphone kalau ada yang kasih komentar salah atau yang tidak sepakat dengan masukan bos segala macam. Kalau ada yang argue, ada yang apa. Jadi lebih asik gitu. Jadi perusahaannya tuh akan lebih tenang, akan lebih bagus, keputusan-keputusan strategisnya akan lebih terjadi gitu. Nah kalau dari muda tahu dan bisa berlatih, umur 23 jadi founders. Umur 50 tahun, 27 tahun lagi loh. Jangan kayak orang gini nih, orang kalau udah habis pensiun terus deket-deket dengan spiritualism, ini babi-babi udah pada bau tanah, jadi pada apa istilahnya alim, jadi dekati dengan spiritualism. Ya mestinya pada waktu muda dong kayak gitu. Kenapa waktu dari muda nggak gitu? Pasti dia akan lebih besar lagi potensinya. Wadah rezekinya akan diperluas itu karena ya ini nyinggung sedikit dengan spiritualisme ya, bukan keagamaan atau tapi yang dicari anak-anak muda jangan ada salah loh. Yang dicari di dunia ini bukan uang loh Om Frank. Oh ya. Bukan apa dong Om? Pangkat loh. Energi. Oke. Jadi yang satuan di semesta yang akan membuat kita itu jadi happy, jadi sukses, jadi oke, itu satuannya bukan uang. Jadi kalau kita doa minta uang gitu, atau kita diam-diam bagaimana dapat uang, itu enggak, energi mestinya. Energi. Yang kita minta energi. Ini ntar topiknya jadi beda lagi nih ya, ntar kita kapan bikin lagi ya. Karena saya banyak sekali hal-hal kecil. Melakukan sesuatu berarti ya? Iya. Saya banyak buktinya. Hal kecil-kecil aja, bukan uang. Iya kan? Ya tiba-tiba dipanggil sama Pertamina New Ventures gitu kan. Iya. Saya minta energi aja bahwa saya ini pengen melakukan kegiatan yang saya senang, yang bisa dapetin kebahagiaan, tapi juga berarti buat orang gitu. Ya kan gitu ya? Ya udah kita energi, nanti kita akan dapat semestanya orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, hal-hal kegiatan-kegiatan yang kita seneng. Tapi kita juga harus berani. Kalau saya nggak mau, saya nggak usah lakukan. Jadi jangan jadi orang yang ambigu gitu. Nah itu kaitan dengan strategic person sih. Jadi orang strategic person tuh ya dia tahu apa yang dia mau ya. Lebih egonya lebih di bawah, less ego, more powerful gitu. Gitulah Om Frank. Oke. Tapi menarik ya. Kalau tadi kan lebih ke spiritual energi gitu. Apakah itu juga termasuk dalam strategik? Ya, ada beda sih. Saya nggak mau kaitkan itu karena nanti akan sulit buat teman-teman. Oh, strategi kok susah banget. Nggak, tapi kan di materi saya di strategi kan ada dua yang urusannya. Pertama ada gelombang otak harus di alfa. Gelombang otak kalau di beta tuh tegang gitu ya, bikin deadline, persaingan segala macam, hitung-hitungan itu ada di gelombang otak beta ya, sadar penuh gitu. Nah kalau di alfa tuh udah mulai agak tenang, sambil ngopi-ngopi, nanti keputusannya ada di situ. Itu gelombang otak yang alfa. Kalau di level of consciousness itu yang di tengah ke atas tuh supaya dia lebih bekerjanya dengan pakai power gitu, ada reasonnya, ada netralitasnya gitu. Jadi orang tuh yang lebih asik gitu ya, lebih terbuka, lebih. Jadi level of consciousness-nya dua hal itu sih. Nah itu kan kaitannya dengan semesta tadi ya. Kalau dua itu tinggi, alfanya bagus dan ininya levelnya tinggi, itu ya semestanya akan didukung dengan energi kan gitu. Oke. Karena dia tahu kan apa mau kemana gitu. Kalau yang dia level of consciousness rendah itu anger, terus merasa terzolimi gitu, merasa tersakiti melulu gitu, victim, ngerasain itu level of consciousness di bawah, sehingga
Ya sehingga begitu hidupnya gitu. Apa gelombangnya gitu. Bukan gelombang, frekuensinya. Oke. Kira-kira Nah, gitulah. berarti jadi gini, untuk menjadi seorang yang strategik, ya, apa yang penting harus dilakukan? Bagaimana membangun habitnya? Ya pertama ya kalau teman-teman itu aktif dalam keagamaan ya silakan berdoa. Tapi kalau misalnya nggak pun, ya menurut saya ya kontemplasi tiap hari, tiap malam itu ya kayak meditasi gitu. Contohnya 10 menit malam-malam sadar, tapi nggak, otaknya jangan suruh pikir gitu. Jadi jangan otaknya yang ngedrive kita gitu. Itu kayaknya sulit ya kita ngomongin, tapi itu yang harus dilakukan, dilatih. Karena yang membuat kita tidak bisa menjadi besar dan tidak bisa jadi terbuka dan potensi kita yang sebenarnya, karena otak kita yang mendrive kita, padahal otak kita hanya membantu berpikir. Yang ngedrive-nya itu harus dari seluruh anggota tubuh kita, ya jantungnya, ya pencernaan. Makanya ada yang namanya gut feeling kan, ada pencernaannya harus juga. Kalau saya melatih ini, kalau saya ditelepon sama seseorang nih, bro, ada project nih bro, gini-gini. Kalau saya sakit perut, nih kayaknya saya mau dikerjain nih. Ya latihan aja gitu. Saya nggak bilang ini saya ahli atau apa, tapi silakan kalian. Ya, kalau saya udah mau masuk meeting, terus begitu ngomong, terus ada satu orang ngomong, terus saya nggak enak nih, tubuh saya nggak enak. Ini kayaknya orang ini bukan di frekuensi saya nih. Pilihannya kita hajar atau gua kabur gitu. Ya sudah gas lah. Ya kalau jadi manusia bukan harus jago berantem nggak, tapi harus ku tahu yang ku mau. Ya itulah melatih kreatif itu gitu. Ya bisa kita di drive sama orang begini begitu, ya udah ikut aja, ini gini aja, oke gitu. Jadi orang sabar, oke. Tapi kita kan juga harus punya sikap kan gitu ya. Iya, itu latihannya gitu. Menarik. Jadi latihannya harus positif dan less ego gitu. Nah, berlatih untuk minta maaf kalau kita makin salah, gitu. Atau kita benar-benar minta tolong gitu. Jadi menjadi manusia yang bener lah gitu. Itu aja sih latihannya, lebih sabar, lebih menghargai orang dan segala macam. Oke. Tapi jadi gini, kadang-kadang kan kita punya, kalau tadi bilang guts feeling lah ya, apalagi kalau kita sudah terbiasa ya, apalagi kita ngomongin tentang bisnis, kita udah bisa ngerasain sebenarnya ini bakalan kemana. Nah, apakah itu juga termasuk? Om Frank nih, Om contohnya nih, nggak canda. Ya sebetulnya itu Om Frank, itu sebenarnya kita sebagai teman gitu ya, sering kan saya punya feeling gitu, tapi ini nggak apa-apa ya Om Frank, kita ngomong kan berdua nih nggak ada. Jadi kadang-kadang sikap permisifnya itulah yang membuat nggak strategic person kan jadinya. Permisif tuh ya tunggu aja, ya lihat aja, nggak apa-apa lah gitu. Jadi terlalu sabar ada batasnya kan gitu ya. Nah, makanya ngelatih gut feeling itu nggak usah buang waktu terlalu banyak. Menurut saya sih. Nah ini juga temuan-temuan yang baru-baru nih, bagaimana jadi strategic person. Strategic person tuh lama-lama akan jadi orang yang efektif kan. Iya. Iya kan? Ya, ku tahu yang ku mau kan. Tiap hari, tiap bangun kan ada 10.000 informasi masuk kan. Hasil bola kemarin berapa? Hasil pertandingan ini berapa? Harus ini berapa? Ini apa? Kurs ada berapa? Ini gimana? Ini kriptonya gimana? Bitcoin gimana? Segala macam itu semua gitu. Nah, kita kan boleh memilih kan. Iya, benar. Ya. Oke, berarti bersinggungan juga dengan hukum Pareto berarti ya? 80-20 Om. Harusnya. Ngajarin Pareto dalam diri kita sendiri. Berani nggak? Iya. Itu berat Om, kadang-kadang. Kenapa beratnya? Ini kita ngomong latihan strategic person-nya dulu ya. Belum, nanti strategic kita bahas, nanti strategic person. Tapi ini pribadinya dulu ya. Saya nggak bilang gampang, saya nggak bilang itu mudah, tapi minimal kita tahu dulu lah ya. Betul nggak? Kalau ada yang masih kurang puas, nanti kapan kita ngobrol-ngobrol lagi atau japri lagi. Tapi menurut saya ingin banget teman-teman muda yang founders itu harus bisa jadi strategic person. Orang yang asik gitu, orang yang pikirannya terbuka, orang yang berkeputusan dengan baik, tidak judgement di awal sama orang, selalu memikir positif, ya kan? Betul nggak? Selalu berpikir solusi, ya.
Itu loh. Keputusannya berdasarkan fakta dan data, tidak pakai eh, apa namanya judgment like and dislike gitu. Nih kalau teman-teman mau jadi CEO nih, menjadi founders nih, menjadi pemimpin di kelompoknya kalian kan gitu ya. Iya. Bisa menentukan topik meeting gitu. Topik meeting ini kita mau mencari ini, ya udah mencari ini, ya udah, ya nggak usah ngeributin yang lain-lain. Atau keputusannya harus sesuai dengan saya loh. Kita mencari keputusan itu untuk sesuai dengan saya atau mencari keputusan buat yang terbaik buat perusahaan kan gitu aja. Nah, melatih itu. Iya. Ya, ya. Kalaupun Nah, saya kalah, kalaupun saya punya pemikiran salah dan pemikiran tidak dipakai oleh tim kita, ya udah, ya kan? Ya kita harus percaya juga, harus suportif juga kan dengan keadaan itu kan. Tapi itu berat untuk apa ya? Untuk CEO atau C-level yang egonya tinggi sih, Om. Itu yang perlu dilatih. Lah itu poinnya. Perlu Pertanyaannya itu. Lah itu maksud saya. Jadi maksudnya itu. Kalau kita mau jadi founder, jadi CEO, egonya gede. Ya bisa jadi kapitalisasi 500 miliar nggak? Kalau bisa ya nggak apa-apa, nggak perlu kreatif kan. Tapi saya nggak pernah ngelihat orang yang sosoknya terlalu mengkangkangi mimpinya, mengkangkangi keputusannya, terus jadi besar gitu ya. Ya pasti ada perimbangan lah. Tapi untuk orang-orang yang maju sih, orangnya keras semua, keras pasti, ya kan? Karena punya guts kan. Nah tapi pasti dia punya toleransi yang strategis menurut saya. Dia mimpinya keras, dia orangnya galak. Tapi selama keputusannya dari anak buahnya itu menuju ke sana, dia pasti oke. Saya yakin itu. Dia nggak akan ngeributin yang remeh-temeh itu. Ya. Jadi penasaran kalau Steve Jobs kayak gimana ya kalau kayak gini. Dia kreatif kayak. Iya, menurut saya dia ada toleransi untuk tujuan ke sananya. Iya. Pokoknya saya pengennya simple gitu. Pengennya keren, simple. Nah, kalau ada yang desainernya bilang ini simple, coba, aduh simple kan? Ini gini dia ribut berantem. Ya bener ya. Ya udah pakai gini gitu kan. Harusnya gitu dia bertujuan yang itu dong. Ya. Iya. Teman-teman seperti menarik. Seperti orang-orang yang misalnya di ahli-ahli penelitian, contohnya Einstein atau Thomas Alva Edison gitu ya. Di level of consciousness-nya udah tinggi nih, udah neutrality, udah reason gitu. Diketok sama istrinya gitu. Einstein, mau makan apa? Apa ya? Gado-gado, ayam geprek, apa nih nggak enak? Itu ayam geprek itu nggak enak gitu. Kalau dia sampai 1 jam mikirin itu, dia nggak bisa jadiin penemuan itu. Maksud saya jadi neutrality. Jadi ya udah ini, ya udah apa gitu. Pasti gitu. Betul nggak? Nangkep nggak maksudnya? Kalau orang udah punya mission, udah punya fokus, itu nggak yang remeh-temeh diomongin. Makanya nanti kita masuk ke strategic meeting. Ya kalau kita ngomongin sesuatu yang nggak pada tujuannya, nggak pada konteksnya itu, ya nggak oke. Ini saya ngomong ini pada hari ini ya dengan usia begini. Waktu lalu tuh mungkin masih self tolerance. Sekarang ini dengan saya ngomong dengan Om Frank, dengan Founders Program di SWBC, akhirnya lama-lama di strategic meeting itu saya nggak betah kalau meetingnya nggak kontekstual gitu. Kita ngeributin sesuatu yang nggak matters gitu. Kalau nggak matters nggak usah dibahas. Kalau matters tapi belum titik temu, kita argue sampai habis. Sampai 2 hari deh. Berantem deh. Tapi matters gitu. Kan gitu ya? Tapi kalau kita sampai habiskan waktu tapi nggak matters, ya jadinya nggak buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu jadinya. Ya kan? Kira-kira yang kita ngomongin nyambung nggak ya? Saya nggak tahu. Saya dari ngalir aja ngomong nggak tahu. Tapi ya Om Frank lah yang bikin titik temunya nih buat teman-teman yang muda segala macam. Atau mungkin ada yang mau share pengalaman, bener nggak sih yang kita ngomongin ini gitu ya? Ya kalau saya melihat ya kita balik dari personnya dulu ya. Sesuatu maupun kita ngomongin kreatif strategik gitu ya. Kita sebagai personnya dulu tuh harus sudah siap dulu. Antara kalau kita pisah katanya kreatif juga kita harus berkreasi gitu ya, sama kita juga harus berpikir secara strategis. Kita nggak selalu ngomongin tentang eksekusi, karena eksekusi itu tanpa strategi juga nggak bisa kemana-mana kan Om. Nah ini kan ngebawainnya dengan kreativitas, dengan ya apa ya? Kalau dibilang kreativitasnya menjadi buoyant kan,
main gitu ya, main-main bersama, bersenang, happiness kan, intinya gitu kan. Sebenarnya apapun yang kita bawa dengan apa ya, kesenangan, happiness, semua itu pasti bisa ada jalannya. Kita mau berantem pun ya, kita ada cekcok pun, tapi ketika kita akhirnya sadar, terus kita bilang, oh, oke, kita nih harus kita kejar nih, itu pasti akan lebih cepat pada akhirnya. Daripada kalau saya Setuju, lihat Om ya, Frank? ini balik lagi ya, kayak kita masyarakat ketimuran lah ya, ini kan agak apa ya, eh ininya keras gitu loh. Jadi adatnya atau kebiasaannya itu menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki kalau saya bilang. Ya, kalau saya melihat ya anak-anak baru ya, anak-anak founders baru, startup baru itu mereka tuh sebenarnya sudah ada cikal bakal untuk menjadi strategic person. Tapi Setuju. memang harus diarahin yang benar. Ya, Anak-anak karena generasi Z ya, generasi Z ya segala macam, dia nggak peduli itu baper-baperan nggak ada. Kerja ini kerjain, ini putusin ini gitu. Jadi bener loh anak-anak yang SMA, kuliah sekarang tuh, ya setuju saya. Jadi Ya. memang udah eranya ke situ, setuju. Jadi nggak Ya kan, ada ego-ego baper, pokoknya ya terus kerjain, mau nggak mau ya udah dia Iya. tinggalin gitu kalau nggak mau. ya tinggalin, iya benar. Tapi baliknya jadi kalau mereka seperti tidak peduli akhirnya, nah itu yang juga harus dirapiin lagi gitu. Ya, Jadi maupun makanya kita itu setuju. setiap generasi itu ada kekurangan dan kelebihan gitu, nggak ada generasi yang super gitu ya. Ya. Tiba-tiba ada generasi kreatif dia keluar gitu ya, semua langsung hebat. Nah itu yang repot tuh. Itu belum Iya, ketemu tuh kita. Iya, Tapi iya. memang mungkin satu dari sekian banyak ya, yang memang di setiap setiap dekade ya, setiap gen gitu ya, Gen Z atau baby boomers itu pasti ada. Ya mungkin Om Riki salah satu yang dari Om Riki, kita baby boomers atau apa nih Om? Ya, kayaknya beda Gitu. generasi gue sama lo tuh. Beda Saya dikit baby lah Om. boomers, kamu generasi Y kan? Saya X. X aja. Saya baby Saya. boomers, kamu X, gitu. Nah, Gitu. Om Frank ini nih ya. Tadi kan creative person ya. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya kita bahas Iya. lagi. Oke, creative person seperti itu sosoknya. Nah, tapi yang penting creative itu adalah sebuah paduan antara creativity sama strategi kan. Nah, kita coba Iya. bahas dulu nih Om Frank. Teman-teman yang mau jadi creative person, mau dengar creative ini sebenarnya kita harus samain dulu. Sebenarnya strategic thinking itu apa? Itu dulu yang penting kan. Nah, jadi nanti creativity dengan strategic itu harus jadi satu tuh kenapa bisa begitu? Nah, kalau menurut versi saya, ini kita harus tahu semua nih teman-teman founders ya. Dan strategic meeting juga di level puncak ya, nggak meeting operasional harus strategic meeting, enggak juga ya. Kalau udah meeting doers, meeting yang pelaksanaan, review segala ya biasa aja itu. Tapi kalau untuk yang menentukan hal-hal yang strategis, mencari ide-ide produk baru, mengembangkan usaha, mengembangkan organisasi, itu perlu strategic meeting kan gitu ya. Nah, strategiknya dulu nih, strategik itu apa sih? Strategik itu, mungkin Om Frank juga lebih tahu nih, lu udah baca-baca tentang strategic thinking, googling gitu. Tapi kalau saya bahasnya sederhana lah. Strategic thinking itu adalah bagaimana kita bisa mencapai target yang kita inginkan dengan waktu yang sependek-pendeknya, dengan tenaga yang serendah-rendahnya, dengan biaya yang semurah-murahnya. Itu menurut saya strategik. Itu strategic thinking. Kalau strategic thinkingnya nggak mengarah ke situ, ya bundet gitu, namanya ya strategik untuk apa kan? Ya, kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Kalau bisa murah kenapa jadi mahal? Kalau kita bisa lebih mencapai ini lebih tinggi lagi, kenapa harus kita hambat idenya anak muda yang memang bagus bisa jadi target yang besar? Itu strategic thinking menurut saya. Jadi strategi itu adalah linear programming antara waktu, biaya sama tenaga yang paling maksimum gitu loh. Untuk konteks perusahaan kita gitu, untuk meeting kita konteksnya adalah strategic thinkingnya di situ. Dalam tahun kelima kita kapitalisasinya 500 miliar. Gitu. Nah itulah strategic thinking. Nah dengan strategic thinking yang kita kunci seperti itu, makanya perlu alternatif keputusan. Makanya karena alternatif, karena kreativitas itu adalah bentuk alternatif kan, ya kan? Ya kuliner kan alternatif kan, ada asam manis, pedas,
Ya kan gitu kan dengan goreng, rebus apa gitu. Jadi itu kan semua alternatif, itu kan kreativitas. Makanya masakan itu kreativitas, ya kan. Fashion juga gitu kan, mematut-matut antara warna dengan pola. Nah itu semua alternatif kreativitas. Nah jadi kita mau ngambil maksimum decision di bisnis ya, bukan ngomong yang lain. Itu dengan alternatif, dengan kreativitas yang paling tinggi. Ya itulah sebabnya strategik. Jadi efektif gitu. Itu aja sih. Jadi kita nggak ada gontok-gontokan. Nggak bisa nih, ini begini gitu. Ya pokoknya maksimum nggak untuk usaha kita. Ya udah, ya jalanin. Gitu. Gue nggak mau jalanin. Kenapa? Gue nggak demen sama lu. Nah, baper dong berarti. Gue nggak setuju sama ide lu. Ya, kenapa nggak setuju? Ya nggak bisa aja. Gue nggak bisa aja. Wah, muter 2 jam lagi meeting lagi. Lo tunjukin apa salahnya? Nggak ada salahnya kan? Ya udah. Setuju? Ya udah lu jalanin aja. Gue liatin aja CFO-nya gitu. Nah, CFO ngambek ngomong gitu. Nggak bisa di level CEO, CFO sama CMO harus mesra, harus harmoni. Untuk meyakinkan, ini saya ambil, setuju ya? Oke, sama-sama. Lah udah itu aja. Ya kalau startup mau maju, percaya sama saya deh. Kalau hari ini ada yang dengar, kalian punya usaha bagus, kalian leader yang oke dan mau kita dampingi, ngobrol sama saya Japri. Itu clue-nya. Banyak uang waktu. Betul nggak? Benar. Saya jadi seru gini ya. Kok gue jadi semangat gini ya? Gue nggak marah-marah loh, tapi lagi seru aja nih teman-teman nih. Tapi memang ini satu topik yang menarik sebenarnya Om, karena ini benar-benar tuntas dari akar sih, dari manusianya yang harus diperhatikan, dari mindsetnya, dari habitnya, dari caranya. Karena kadang-kadang kan kita kalau di corporate ya, kalau dulu ya kita pernah lah sama-sama di corporate ya Om ya. Nah itu kalau kita meeting ya, mau kita meeting apapun itu ya bahasnya nggak penting sebenarnya. Makanya paling sering banget kalau udah meeting ya, saya tuh paling diem, saya dengerin aja. Bagi saya nggak ada yang bisa penting, kecuali kalau misalnya memang ada delay atau apa yang memang mereka harus concern gitu. Jadi pernah satu saat ketika BOD meeting gitu ya, saya balikin ke mereka. Waktu itu kita beli suatu perusahaan, itu perusahaan saya di dalam situ kan. Terus saya tanya, ini perusahaan mau kemana? Ya kan itu penting dong, supaya bisa dipersiapin gitu. Tapi dari BOD yang lain nggak bisa jawab. Nah saya bingung dong. Loh, why you buy this company gitu kan? Simple begitu. Ya, tapi itu apa ya? Ya mungkin mereka nggak siap juga atau bagaimana ya dengan ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dari saya yang iseng gitu kan. Kalau Om Ricky sukanya lucu-lucuan, kalau saya iseng-isengan Om. Iya. Gitu. Tapi menarik, ya itu Om Frank. Menarik, sharingnya itu menarik. Kita balik lagi. Ya, kita ngomongin meeting yang strategis gitu. Saya yakin banyak sekali yang nggak ngerti sih Om. Yang ada cuman meeting laporan. Apakah laporan itu juga suatu yang strategis atau gimana Om? Gimana sih kita menentukan bahwa ini tuh meeting yang strategis atau tidak? Oke, ini menarik ya. Pertama, menentukan strategic meeting untuk yang ini strategis atau tidak. Yang pertama kali pesertanya harus orang-orang yang memiliki kemampuan decision making yang teratas di perusahaannya. Itu kuncinya dulu tuh. Kalau bukan itu, bukan strategic meeting. Jadi misalnya di sebuah startup, ya kan? Yang paling tinggi CEO, ya kan? Ya, CEO temannya si yang lain gitu. Cuman 2, CEO sama CTO. Ya udah berdua itu udah strategic meeting. Itu udah strategic meeting tuh. Nah, CEO sama CTO lagi mau ngomongin tentang keuangan. Nggak ada CFO-nya. Ya panggil yang paling tingginya apa namanya? Senior Manager Finance atau VP keuangan. Finance. Yang bertiga itu ngomongin strategic meeting untuk finance. Jadi karena di strategic meetingnya itu di level peserta yang tinggi-tinggi itu harus ada fakta dan data, nggak bisa pakai judgement. Ya, kreativitasnya untuk memutuskannya pun kreativiti alternatifnya dalam strategik itu harus ada fakta dan data, harus ada review laporan dari Om Frank bilang kemarin emang berapa sih biaya marketingnya udah 5 juta. Ya kalau sekarang dijadiin 10 juta, oke dong, 2 kali lipat. Ya, ada duitnya nggak? Ada. Ya udah jalanin kan gitu aja. Itu strategik. Jadi
level strategik pertama adalah pesertanya harus yang punya decision making yang tinggi, yang pertama. Yang kedua, kalau mereka udah tinggi tapi tidak membahas hal yang strategis, namanya kongko-kongko aja, ngopi-ngopi aja. Bukan strategic meeting. Strategic meeting adalah memutuskan sesuatu yang penting untuk perusahaannya. Misalnya VP-nya keuangan resign letter mau keluar bulan depan. Nah, kalau bulan depan terus nggak ada VP keuangan, akan terganggu nggak? Akan. Berarti meetingnya untuk mencari atau menentukan atau permasalahan terhadap resign-nya si VP keuangan jadi strategis nggak? Strategis. Yes. Apalagi misalnya kita sewa tempat, ya sewa tempatnya bukan nilainya, murah-murah aja nih sewa tempat. Bulan November akan habis. Nah, sehingga yang untuk memutuskan siapa? 3 orang, ya, CEO, CTO, sama ada nggak mungkin GM affair general affair aja gitu misalnya gitu. Ya udah bertiga ngomongin tentang apa ini? Bagaimana setelah November mau terusin, mau diperpanjang atau mau pindah kan gitu aja. Tapi kalau itu tidak pernah dibahas, pada hari H-nya muncul harus pindah. Nanti kan jadi ditodong kan sama seorang GA-nya kan, bos. Ditodong aja. Kita harus kalau perpanjang dinaikin 2 kali lipat, Pak. Wah, kita pindah dong. Pindah tapi belum ada tempat, Pak. Mati aja lu, jitak aja orang kayak gitu. Oke, bentar Om. Kita sebelum kita terusin nih ada pertanyaan dari William Tansil nih. Izin tanya Pak Mentor. Kalau antara founder ini sudah tidak mesra, jalan keluarnya bagaimana? Waduh. Ini jadi pertanyaannya itu ya. Iya, kalau udah nggak mesra mau diapain nih? Ya, gini ya. Mungkin nanti akan terjawab ya kalau dari omongan saya. Tapi mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Yang pertama, basicnya kalau strategic person kan jadi orang yang jelas. Ya. Orang yang positif, jelas, ku tahu yang ku mau, dan segala macam. Kalau ada foundering, saya foundering sama Om Frank, terus udah mulai nggak mesra nih, mulai nggak oke. Ya saya kan ngomong sama Om Frank kan, Om Frank, kok sekarang udah mulai nggak enak ya? Kenapa ya? Terus Om Frank bilang, ya habis lu belagu gitu. Belagu karena lu juga nggak pernah datang kantor gimana gitu ya? Gitu. Ya kita ngomong kan gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau itu masih bisa dikomunikasikan, terus jadi mesra lagi, ya oke. Tapi anggaplah pertanyaan si Bro William ya, Bro William ini adalah, udah dicoba kayak gitu, nggak enak-enak lagi gitu. Tanyakan kepada diri, hati kamu masih damai nggak menghadapi situasi datang ke kantornya, meeting-meeting strategiknya itu hatinya peaceful nggak? Kalau udah nggak peaceful, selesaikan. Pilihannya cuma 2, saya yang mundur atau dia yang hilang. Nah, caranya itu silakan bawa dalam semesta tadi, minta dukungan energi aja gitu. Jadi mudah-mudahan terjawab ya, William. Jadi pertama itu harus ada komunikasi dulu, harus ada keterbukaan. Kenapa sih jadi nggak enak ya? Kenapa ya? Nah kalau benar-benar udah ternyata tidak bisa dipertahankan ya, karena memang uang itu menunjukkan sifat kita aslinya. Begitu belum punya uang, kayaknya semua asik-asik aja. Begitu udah diinvest 50 miliar masuk duit gitu ya, udah mulai berubah gitu ya. Udah nggak cocok nih kita nih ya. Yang satunya tetap naik sepeda gitu, yang satunya udah beli Porsche gitu, udah beli Ferrari gitu. Itu kan udah nggak cocok ya. Bukan masalah bener atau salah, tapi udah nggak mesra gitu ya. Jadi omongin. Ya. Pilihannya cuma itu sih. Jadi jawaban yang ujungnya, apa yang membuat hati kita tetap damai? Ya. Jadi bukan mempertahankan usahanya, mempertahankan founderingnya. Balikin deh kepada diri kita sendiri. Kita nggak boleh tidak jujur sama diri kita sendiri. Kalau kita tidak jujur, pasti ada satu korban. Kita sok-sok bisa, akhirnya nanti mulai jerawatan, mulai jadi tumor, jadi kanker gitulah. Kalau kita paksakan gitu, jadi hatinya nggak damai. Kalau kita oke, ya udah kita pisah baik-baik. Nah, kalau itu memang mimpinya kamu, ya kita cari founder lagi dan kita wujudkan lagi mimpi lagi dengan orang yang asik kan gitu aja. Kan belum mati gitu. Kan belum end game. belum dot. Bahasa Belanda itu. Ya, terusin lagi. Ya kan? Terus orang suka gini, suka gandolin gitu.
Tapi kok kan sayang Pak, saya udah foundry begini ya, masa gue yang pisah begini-gini. Terus saya tanya, sekarang ini udah fruitful belum? Udah harvest belum? Belum sih, masih berdarah-darah. Ya udah, pindahin aja yang lain. Masih punya mimpi nggak? Masih, ya udah bikin mimpi lagi yang lain. Atau bisa nggak dia yang minggir? Bisa Pak, caranya gini. Kamu rela nggak ngasih kompensasi ke dia? Rela Pak, ya udah rela. Kasih. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Nggak tahu Om Frank tambahin silahkan. Kalau saya ya, chemistry itu penting sekali sih untuk founders ya. Kalau nggak chemistry udah nggak ada, passion menghilang, ini kan sebenarnya kayak teman hidup ya, teman suatu perusahaan di mana kita tuh butuh, ya kalau saya bilang ya kita butuh main pingpong ya sebenarnya Om. Ya, di mana kalau kita udah sendirian tuh udah pusing banget, bosan banget. Nah, balik lagi, apakah ada ya ini komunikasi bagaimana ya? Mungkin memang ada waktu-waktunya di mana kita memang sedang ya mungkin ada rehat juga, ada capek juga gitu kan. Kita juga lagi burn out, tapi kita juga perlu ya gimana ya, kalau ketika lagi burn out tapi kita nggak cerita juga dia nggak tahu posisi kita. Kita juga harus retrospeksi sendiri ya, bener nggak ya? Mungkin jangan-jangan saya yang bermasalah, bukan dia gitu loh. Betul. Tapi yang dilihat adalah, wah ini rese nih, ini kenapa jadi begini? Ya itu balik lagi, kita melihat bahwa apakah mungkin dari diri kita sendiri yang perlu diperbaiki menjadi orang yang strategik ya. Saya seneng banget kalau ini ada orang yang strategik, jadi kita benar-benar bisa melihat bahwa kita juga pun harus bisa mendengar dengan baik, melihat apakah kita memang udah orang yang baik dan berpikir menjadi orang yang baik. Ya, baru habis itu ya kita juga berpikir ya ini kita berdoa, ya banyak-banyak berdoa dikasih jalan gitu. Energi itu energinya biar semua tersambung. Energi kan? Tersambung, ya kan? Gitu. Iya. Appreciate Om Frank ya. Jadi itu benar. Makanya di materi saya yang di Founders Program, sekalian promosi nanti Founders Program batch berikutnya bulan November ya. Bulan November saya ada sesi lagi tuh strategic ya. Itu di pembahasan itu yang tadi Om Frank bilang itu ada namanya Johari Windows kan. Johari Windows itu psikologi gitu ya. Jadi Johari Windows adalah saya tidak tahu kelemahan saya, kekurangan saya, tapi orang lain lihat gitu loh. Kan ada kotaknya tuh. Kalau ada orang lain lihat saya gimana, saya juga tahu gimana, itu namanya udah kelihatan. Kalau ada yang orang lain nggak lihat tapi saya lihat, itu namanya fasad. Fasad tuh kayak tirai, kita masih menyembunyikan gitu ya, masih si Ricky orangnya asik-asik aja, orangnya baik hati, tapi begitu keluar aslinya dia monster gitu ya. Kalau ke karyawan tuh Romusa, kerja Rodi gitu ya, jadi monster lah gitu. Tapi kalau lagi IG live nih kayaknya wah keren nih, Om Ricky baik hati segala macam. Nah itu fasad tuh, saya bisa menutupi dirinya, ya. Itu kira-kira gitu. Tapi kalau yang penting yang tadi Om Frank bilang, orang yang akan baik ya, strategic person tuh orang yang juga mawas diri kan, refleksi diri kan. Merefleksi dirinya dengan gimana caranya? Yaitu harus tahu Johari Windows tuh. Orang lain lihat, tapi kita nggak lihat. Nah, itu gimana tuh taunya? Macam-macam tuh. Ada yang namanya minta masukan dari orang lain. Nah, tapi minta masukan dari orang lain, saya ulangi lagi, ini materi yang di Foundry. Jangan kita sebagai CEO pagi-pagi ngumpulin karyawan semuanya, satu ruangan 25 orang gitu. Selamat pagi semuanya. Gue mau tanya, gue tuh kayak gimana? Itu kasih masukan dong, gue gimana gitu. Wah, itu ladang pembantaian itu nggak benar. Nah, akhirnya ada yang bilang, Bapak galak, Bapak ini. Terus akhirnya bilang, enggak, saya nggak galak. Maksud saya nggak gitu, gini. Akhirnya jadi argumen dan tujuan untuk, jadi tujuan untuk mawas dirinya kan tidak tercapai. Nah, itu terjadi terus tuh kayak gitu. Ya, nah, lebih baik kan gimana, mau tahu? Ya, ajaklah partnernya, yang tadi Om Frank bilang kan, ajak dong partnernya, co-foundernya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, bro. Kita udah jalan 2 tahun kayak gini, menurut lu gimana gua? Ada berubah nggak ya? Ini. Iya, lu sekarang lu terlalu galak sama anak-anak. Lu terlalu stres kali ya? Iya, gue stres duit investor. Gimana baliknya? Lihat, tenang aja bro, kita kerjain. Tapi kalau makin tegang, anak-anak makin tidak berproduksi dong. Masa dia kerja gara-gara takut bro? Oh iya deh, besok gue rubah. Kan asik kan gitu, betul nggak? Ya, atau ajak anak yang baru masuk.
ya, yang baru masuk 2 bulan 3 bulan, ajak makan siang. Kamu gimana dengan keadaan di sini? Menurut kamu kerja di sini oke nggak segala macam? Kamu dengan saya gimana? Kamu takut sama saya nggak? Apa? Jadi carilah, explore lah, mau sendiri lah gitu. itu yang cari. Nah, yang berikutnya lagi adalah membaca atau mendengarkan atau melihat kutipan-kutipan dari Google, dari orang-orang sukses kan banyak lah ya, cita-cita. Jadi kita jadi bisa. Yang ketiga, ngobrol dengan mentor, ngobrol dengan advisor. Ya sekarang promosi lah, ya promosi mentor atau advisor itulah gunanya. Karena kalau sesama co-founder kan spear gitu ya. Kayaknya gue yang bener dong, dia yang salah mulu, gue bener gitu. Ya coba ngobrol sama mentor yang secara objektif mengatakan bener nggak saya, kekurangan saya apa, kan gitu ya. Terjawab nggak tuh menyambung tadi statementnya Om Frank tadi itu, mawas diri itu bener Om Frank. Ya, terima kasih dari William Tansil. Iya, saya juga baca tadi. Ya, kalau saya ngeliatnya ya ini sesuatu yang perlu dengan cepat ya. Dengan cepat harus diantisipasi, jangan sampai ini terjadi. Apabila terjadi ya fix it. Jadilah orang strategik. Ya kan? Ya. Orang strategik. Nah, sekarang kita mau masuk ke strategic meeting nih. Tunggu dulu Om, kita ada pertanyaan dulu. Oh, pertanyaan dulu. Jadi ada pertanyaan dulu. Jadi atur ya. Pokoknya ada dua lagi gitu. Kita stop dulu, kita ada pertanyaan lagi. Ini dari Freddy Dermaga. Pak mau tanya dong bagaimana? Bro Freddy Dermaga. Mantap. Oke. Pertanyaannya apa? Pak mau tanya dong bagaimana cara menyusun fundraising plan dan komponennya apa saja ya Pak? Makasih Pak. Oke. Fundraising lah. Om Frank dong betul. Kalau saya bilang ya kemarin saya belajar dari Om Ricky, harus punya financial planning yang bervisi, ya kan, dan detail dan bervisi, rinci dan bervisi. Rinci dan bervisi. Nah dari situ sebenarnya semuanya ada turunannya. Kita bisa ngelihat dari DMC-nya ya. Bagaimana kita melihat bahwa customer segmennya siapa, lalu kita dapat uang dari mana, value kita apa, ya kan? Baru kita bisa punya suatu pitch deck yang baik. Nah, disitulah kita lempar, kita cari siapa sih visi-visi, kita pelajari juga visinya. Mana yang memang sesuai dengan teknologi atau memang sesuai dengan arahan yang kita miliki. Kenapa? Karena kita butuh bukan hanya uang atau investasinya, tapi kita butuh networknya supaya scale-nya lebih cepat dan lebih tepat gitu. Betul sekali. Sekarang itu kan banyak banget yang bilang agnostik, wah kita terima semuanya. Iya boleh, nggak apa-apa. Tapi kita harus lihat, kita butuh paling penting itu apa. Kalau saya selalu bilang kepada teman-teman ya di Ginian ya, pada menti-menti ya, carilah orang-orang yang punya network yang sesuai. Kenapa? Itu jauh lebih berharga. Karena koneksinya dibuka semua dengan cepat ya. Karena kita balik lagi, startup itu speed. Kita perlu dengan kecepatan. Kalau kita membaca bukunya Blitzscaling kan gimana caranya kita scale up dengan kecepatan. Ya, dengan luar biasa cepat dan bisa besar. Gitu. Itu sih. Ya. Siap. Mungkin Om Ricky bisa nambahin. Iya, saya nambahin yang sederhana aja nih, Om Freddy Dermaga. Kalau nggak salah belajar ya, kalau nggak salah nih startupnya. Gini, kan dia pertanyaan tadi komponen apa untuk bisa fundraising ya. Tapi nanti detailnya kita bisa japrian juga nanti ke Om Freddy ya. Tapi prinsipnya gini nih, prinsipnya kalau kita mau fundraising kan kita yang punya ide gagasan bisnis kan. Berarti kita mau bikin fundraising, mau minta fundraising, kita harus bikin suatu yang saya sebut financial projection, proyeksi pemasukan yang rinci dan bervisi tadi adalah komponen yang pertama adalah komponen pemasukan uang. Ya kita bisnis kok. Sekarang kita mau fundraising, si yang punya uang, apakah itu om yang kaya raya tidak sombong, apakah visi, apakah investor pihak ketiga atau siapapun, ngeliatnya gini, masa dari tahun pertama sampai tahun kelima lu pemasukannya kagak ada, ya nggak menarik dong, ya nggak bervisi kan, berarti nggak. Itu kan poinnya kan. Jadi komponen pertama lah komponen pemasukan.
Pemasukan dari mana? Ya dari mana revenue pendapatan usaha kalian? Kalau jualan jamu ya jual botolnya, berapa botol dari tahun pertama sampai tahun kelima gitu kan. Kalau kita bikin aplikasi untuk subscription berarti ya berapa yang berlangganan meningkat. Nah, komponen yang pertama adalah komponen pemasukan uang yang meningkat dari tahun ke tahun, yang cukup menarik. Tapi Pak, kan apa bisa kejadian Pak? Kan kita belum tahu nih Pak. Lah, yang bikin mimpinya kan kalian. Iya, kalau misalnya nggak menarik, nanti investor atau fundraisingnya nggak mau ngasih. Itu pertama komponen. Komponen yang kedua adalah komponen pengeluaran. Ya pokoknya bagaimana secara 5 tahun antara pemasukan sama pengeluarannya mestinya lebih gede dari pemasukan dong daripada pengeluaran. Ya itulah fundraising jadi menarik dong. Masa selama 5 tahun pemasukannya kurang dari pengeluarannya. Ya nggak ada yang mau fundraising dong bro. Ya di tahun pertama oke lah, tahun pertama masih merah gitu ya. Atau pemasukannya masih sedikit, pengeluarannya udah mulai gaji, sewa tempat gini, oke masih merah nggak apa-apa. Tapi kalau 5 tahun merah terus, ya siapapun fundraisernya nggak mau dong. Berarti usahanya tidak menarik, kan gitu aja. Nah, apa komponen pemasukan dan pengeluaran itu masing-masing ya macam-macam lah. Nanti kita pikirkan kalau makan Padang pemasukannya ya dari makanannya, dari jus-jusnya, dari minuman-minuman botolnya, aqua dan segala macam, dan dari keripik-keripik kerupuk yang ada di meja gitu. Nah, tapi bentuk COGS-nya kan beda-beda. Yang satu titip jual, yang satu bikin sendiri, yang satu dikirimin sama orang gitu. Ya mudah-mudahan bisa nangkap ya. Jadi apa komponennya? Komponennya harus pemasukan dan pengeluarannya dari tahun ke tahun bervisi menarik. Nah, sebagai penutup, coba deh kalau udah bikin, kamu balik pakai bajunya investor. Saya punya uang banyak, saya mau menginvest startup ini. Mau nggak? Nggak mau. Ya kalau nggak mau berarti belum menarik tuh financial planning-nya. Mudah-mudahan ya, Om Freddy bisa terjawab. Silakan. Nah, oke, kita lanjut lagi Om. Tadi Om, kita mulai masuk ke dalam strategic meeting nih Om. Iya. Nah itu strategic. Nah, bagaimana tuh Om? Ya. Itu gimana kita membuka? Ya, betul. Karena strategic meeting tadi udah jelas ya, bahwa strategic meeting itu pesertanya adalah peserta orang-orang yang mestinya di level-level yang strategis ya. Ada bintang tamunya boleh, ada internnya lagi datang tapi jadi observer, atau ada petinggi dari keuangan namanya VP Finance karena topiknya tentang bagaimana memutuskan mau membeli ruko baru apa membeli kantor baru gitu ya. Jadi tapi level keputusannya kan misalnya ada 2 CEO, dua C ya udah diikut, ada 3 ya 3 gitu. Jadi di situ ya. Itu dulu Om Frank ya, jelas ya strategic meeting. Nah yang pertama strategic meeting itu suasananya harus yang menyenangkan. Suasananya harus dengan frekuensi kealfaan semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang jadi peserta strategic meetingnya sudah mengetahui dan sudah menjadi strategic person ya Om Frank. Iya dong. Iya. Jadi gelombang otaknya udah tenang, begitu masuk udah asik gitu ya. Jangan gini nih, begitu saya CEO-nya gitu terus datang nih Om Frank, baru di pintu aja datang nih si kunyuk satu nih, ide doang kagak pernah kerjain. Nah itu udah nggak asik tuh. Enggak, meskipun saya nggak ngomong loh, saya nggak batin itu pasti nggak jadi tuh strategy meetingnya, betul nggak? Itu namanya udah judgement, udah pakai spotting orang gitu. Kalau kamu sering-sering kayak gitu, keluarin aja deh Om Frank-nya daripada kamu ngebatin kayak gitu. Ngerti nggak maksud saya? Setiap kali strategy meeting diomongin kayak gitu. Nah, terus gimana? Tapi itu sering banget masalahnya Om. Iya, ya itulah nggak tegas, itulah nggak strategic person. Ya itu nggak fair. Ya. Nah, kalau mau dirilis atau di-reload dengan ketemuan kita hari ini, besok saya begitu Om Frank masuk, saya nggak boleh ngomong itu. Saya lupakan pikiran itu, saya bilang Om Frank orang asik, ya udah duduk. Ya kita bahas apa? Kita bahas tentang marketing budget tahun depan. Oke, ngobrol. Nggak usah pakai judgement apa-apa lagi gitu ya, betul nggak? Iya. Itu yang pertama ya. Jadi suasana harus yang nyaman, yang asik, gelombang otak oke. Usahakan. Ini jadi topik strategic di Founders Program, pada ikut ke sana aja mestinya Om Frank ya. Yang pertama kalau bisa
gunakan kalimat tanya. Ini basic coaching sih. Sebenarnya saya ada sertifikasi basic coach ya. Jadi kalau asik tuh kalau basic tanya. Jadi misalnya pertanyaan, emang kita mencapai nggak ya salesnya? Nggak capek Pak. Oh, kenapa ya kita nggak capai? Nah, karena gini. Emang mestinya gimana? Emang siapa yang ngerjain? Terus saja tanya terus. Jangan begitu satu tanya, sekali nanya, 2 kali nanya. Nah, lu sih ini mestinya. Oh, nah, itu udah ketutup tuh. Itu nggak strategic meeting tuh. Ngerti nggak maksudnya? Terlalu cepat gitu. Jadi intinya nggak core permasalahannya yang didapetin kan. Kalau kita langsung awal-awal udah kenapa langsung menuduh. Iya. Atau menuduh nanti ada defensif kan. Ya, jadi kalau kayak cumi udah keluar tintanya dulu, hitam dus gitu kan. Kalau ikan buntal tiba-tiba jadi ikan berduri gitu. Jadi nggak keluar. Iya, betul nggak? Iya, udah nggak strategik lagi berarti. Karena gelombangnya udah berubah kan. Gelombangnya juga berubah. Udah jadi beta lagi. Jadi beta. Tegang jadi kan. What? Padahal kalau kita explore, yang mau jadi ikan buntal itu kan marketing. Ternyata kalau kita explore nggak salah marketing. Ya karena websitenya begitu masuk lama. Ya kan yang mesti beresin orang CTO dong. Ternyata UI UX-nya nggak bagus. Banyak orang yang lolos. Ya berarti kan CPO-nya dong yang bagian konten yang mesti beresin gitu. Jadi belum apa-apa udah defensif karena udah ada penyerangan gitu. Nah, itu poin saya. Jadi gunakan kalimat-kalimat tadi. Berikutnya kalau lagi diskusi, lagi ada masukan lempar-lemparan usulan, itu kalau bisa saling mendukung, saling mengiyakan, saling membenarkan, jangan saling menjatuhkan. Misalnya saya gini, Om Frank, gue punya ide nih, bikin webinar tentang pengembangan ini. Terus Om Frank langsung, biasa Pak Riki udah banyak itu. Udah, cemen idenya gitu. Baru ngomong. Udah dimatiin. Katanya minta ide, kita lagi strategik, belum. Lama-lama jadi malas sayanya. Iya, benar. Ada satu orang yang selalu mematikan, mematikan. Jadi nggak mendukung, nggak apa. Iya, akhirnya teman-teman yang kreatif itu jadinya, males sok-sok ide. Katanya bilang sok ide, tapi begitu diidein nggak didukung, nggak diamber. Ide itu bisa jadi kalau saling mendukung dan saling seru berdiskusi menambah, bukan mengurangi. Tambah, terus tambah. Itu finance-nya bisa nambahin lagi. Oh ya, oke, bisa nih. Saya alokasikan duit dari sini. Berarti kita ini, tambahin lagi. Berarti dari programmingnya seorang CTO-nya bilang, oke, bisa itu benar tuh. Sekarang kita pakai ini. Itu udah ada tuh program kita tempelin ini begini, oke gitu. Jadi terus seru. Tujuannya buat tujuan korporasinya kan, buat perusahaannya kan. Benar. Ya itulah, itu tadi saling mendukung. Nah yang terakhir jangan lupa kopi lah. Ya, harus ngopi lah kita. Kalau meeting tuh harus ngopi gitu, harus tenang ya, asik gitu ya, saling dukung, saling, gitulah kira-kira lah. Ngopi dan pisang goreng ya Om ya. Iya, wah jangan goreng-gorengan nanti ini kolesterol. Nggak boleh goreng-gorengan. Kopi dan kacang rebus. Kacang rebus. Kopi dengan kacang rebus boleh, atau ubi rebus boleh gitu ya, atau dengan buah segar gitu ya. Nggak apa-apa mau pisang goreng nggak apa-apa, yang muda-muda masih berani lah, nggak apa-apa. Ya kira-kira gitu. Tapi ya. Jadi strategic meeting itu konsepnya strategic meeting adalah pesertanya harus yang on board, yang sesuai, ya. Itu pertama. Yang kedua tadi saling bertanya, mendukung dan membuat suatu keputusan yang bersama, yang disepakati bersama. Itu kata kunci. Nah, jadi lucu gini nih, kita bikin strategic meeting, terus kita minta bawa petingginya keuangan, yang paling tinggi namanya VP Marketing, VP Finance, betul ya? Tapi mohon maaf, VP Finance-nya ini agak-agak malas nih orangnya. Ini ilustrasi ya. Terus dia bawa nih manajer finance-nya gitu. Ya, kan jadi meetingnya strategik kan. Nah, pada waktu meeting strategiknya, ya si marketing finance-nya kan ikut dalam meeting strategik kan. Nah, sotoy ini. Saya bukan bilang masalah power apa nih, tapi sotoy ini kan nggak pada tempatnya kan. Nah, jadi susah tuh. Nanti CEO-nya mau keras ke sini juga nggak bisa ya.
Ya gitu. Tapi mestinya dia nggak ada, tapi si VP Finance-nya nggak pede kalau dia nggak ada, karena data-datanya dia yang pegang gitu. Ya. Nangkep poinnya? Nangkep, Kalau bagus, VP Finance-nya ngasihin kepada si itu, udah lu diem aja dulu ya, tenang. Kalau kelebihan ya. Tapi kalau idenya bagus oke. Tapi kalau udah sotoy, nggak pada kontekstual, nggak strategis gitu ya. Kalau orang nggak strategis, meeting strategis, kerasa loh. Om Frank pernah ngerasain nggak? Nah, itu sering Om. Saya mohon maaf juga nih buat teman-teman semua ya. Saya nggak bilang si ini bisa strategis, ini nggak bisa. Tapi kalau ada meeting, kemampuan strategisnya tidak imbang, sehingga kita meeting itu akan terlalu dragging gitu. Dragging untuk babysitting, ngasih tahu orang yang levelnya nggak strategis. Kita harus meyakinkan ini gimana, segala macam. Karena nggak pada konteksnya gitu. Ya nggak levelnya lah gitu. Ini kalau bisa jangan diajakin meeting kalau ngerembet ke pertanyaan yang tadi Om, kalau kita lagi ngomongin strategis ya, kan kita harus babysit juga. Tapi yang harus kita babysit itu salah satu foundernya juga Om. Gimana tuh Om? Ya itu masalahnya. Itu nasib lo. Itu derita lo. Itu yang saya bilang tuh. Itu untuk jawaban juga untuk si William tadi ya. Buat yang malam-malam dengeran. Ya itu derita lo. Kenapa punya co-founder yang levelnya kagak strategis? Ya cepet-cepet suruh masuk founder program, SUBC, cepet-cepet suruh di mentoring gitu loh. Ya kita kan nggak bisa ini kan. Kenapa lu pilih dia? Karena orangnya baik hati. Kenapa dia lu ambil dia? Karena dia baik hati, dia tidak sombong, segala macam. Tapi ya levelnya begitu. Iya. Karena jadi gini, kan kita balik lagi kan. Ini kita mencari orang yang dipercaya lah ya, trusted ya. Kadang-kadang kan kita kalau kita ngomongin trust itu, kalau saya bilang salah satu aspek yang penting, kita harus mempercayai founders kita atau teman-teman kita. Nah, tapi kadang-kadang orang-orang yang trusted itu memang ya strategic levelnya nggak sesuai. Kita harus mendrag dia, membawa dia untuk ya kalau tadi dragging ya, kalau saya melihatnya bahwa kita harus draggingnya kayak lari cepet terus kita yang akhirnya tertahan gitu. Nah, apa selain dia harus disuruh ikut untuk founders program ya, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Apakah memang sudah ya udahlah kita turunkan saja posisinya, ya dia membantu kita menjaga, atau memang ya kita harus bisa men-scale up dia gitu loh. Karena kalau kita perlama ya kita yang repot juga pada akhirnya. Iya. Ini menarik case-nya, saya mau tanya sama Om Frank dulu. Ini orang ini udah eksis jadi co-founder gitu? Atau dia foundernya? Atau gimana? Ilustrasinya saya jelas. Co-founder aja lah, kita let's say sebagai co-founder lah. Kita founders, kita bawa salah satu co-founder. Oke. Nah, saya rasa kalau udah co-founder, kita harus menilai kan. Menilai itu ada derajatnya kan. Nah, derajatnya ini di mana? Apakah tidak bisa sama sekali dia untuk dinaikkan jadi strategik ya, dia ya B banget gitu ya, udah nggak bisa lah. Dari usia juga sih kelihatan ya, kalau usianya udah 50 tapi eksekusi doang itu mikirnya kagak terbuka, ya udah terlambat untuk belajar. Tapi kalau dia masih 23 tahun, 25 tahun, dia masih belum berpikir strategis, itu masih bisa mungkin kan, karena berarti dilatih kan, dikasih pengetahuan strategis itu apa sih. Menurut saya bisa. Tapi memang ada orang yang aneh nyanyi dari awal, diajarin sedikit udah bisa nyanyi dengan tidak males. Ada yang orang harus les dulu bina vokalia 3 tahun untuk nyanyi tidak males kan gitu ya. Tapi ya kan ada, saya nggak bilang bakat sih, ada gift gitu, ada talent-talent yang nah, anak-anak muda ya saya banyak nemuin, Om Frank juga banyak nemuin startup yang bagus-bagus ya, anak-anak muda yang masih muda-muda yang founder-foundersnya juga sudah tiba-tiba belajar di mana strategi, tapi mikirnya strategis kan, asik gitu. Mikir strategis itu berpikir besar, berpikir efektif, tidak bertele-tele dan pada tujuannya gitu. Jadi itu strategis kan gitu. Jadi enak gitu niat. Tapi kalau orangnya nggak biasa berpikir kayak gitu, itu jadi bundet gitu lah, mikirnya tuh kenapa gue harus mikir gampang, gue mesti mikir ribet gitu. Nah itu.
Ya itu harus dilatih. Kalau masih muda, saya rasa masih dilatih. Jadi tergantung derajatnya, Om Frank. Kalau co-foundernya itu masih kita mau sayangin, kita masih mau pertahankan, ya kita harus rubah dia sebagai apa ya, supaya dilatih supaya lebih meningkat. Ya ajak ngobrol-ngobrol, sering ngobrol-ngobrol di level-level strategik, suruh dia kasih baca-baca buku-buku tentang strategi-strategi bisnis orang-orang hebat gitu kan, gitu ya kira-kira. Ya itu sih menurut saya. Tapi kalau nggak bisa juga ya di colonize, apa ya, dibuat supaya jadi co-founder pasif aja. Ya udah lu duduk di rumah aja lah, pokoknya tiap tahun lu dapat dividen lah 20%, ya kan? Udah jadi founder pasif aja gitu. Daripada kalau kita nggak gitu keberatan. Hah? Kalau kita tidak keberatan. Loh, ya kan kalau dia bisa, duduk udah di jadi rumah aja co-founder, nggak apa-apa. Iya. Kan kalau tadi pilihannya, kan, kalau udah nggak kalau nggak ada mesra ya tinggal dibuang kan. Oh iya, itu tahap berikutnya. Kalau dia duduk di rumah kita nggak rela ya berarti kita gunting, kita beli sahamnya dia, kita buyback sahamnya dia minggir gitu. Yeah. Tapi kalau ternyata orangnya baik, karena awalnya dulu dia banyak jasanya juga nih, selain gitu, ya udah suruh duduk manis di rumah. Ya daripada tiap kali meeting kita jadi meetingnya misalnya 1 jam selesai, itu harus 3 jam karena ada dia, gimana? Ya itu kan repot kan jadinya, nggak efektif jadinya nanti. Nggak. Oke, siap. Ada pertanyaan nih dari Bro Chris Longdon yang baru dapat ini nih, investor nih. Selamat ya. Wow, energi ya. Selamat Bro Chris. Silakan. Dia ada pertanyaan. Mau tanya nih, ketika dalam rapat level strategik di mana isi tim yang orangnya strategik, kan pada dasarnya kami masing-masing memiliki pola pikir kreatif dan sesuai strategi yang dikuasai masing-masing. Bagaimana baiknya? Oke. Jadi gimana pertanyaannya? Saya nangkep nih, tapi Om Frank coba kita refresh sama-sama nih pertanyaan yang jadi pertanyaannya gimana? Simpelnya adalah bagaimana setiap orang itu kan punya caranya, kreatif sendiri kan, strategi sendiri. Nah, gimana caranya supaya dalam strategik ini lebih mendapatkan hasil yang optimal, kalau saya bilang sih. Oke. Ya, saya ngerti ya. Jadi gini, Bro Chris ya. Yang pertama yang harus kita lihat, meeting strategik itu adalah tadi yang saya bilang, peserta meetingnya adalah peserta yang memang untuk strategik meeting ya, untuk strategis ya. Bukan untuk meeting operasional, meeting pelaksanaan, atau ada proyek, itu enggak ya. Tapi ini meeting yang memang strategis gitu ya. Jadi, pesertanya harus yang di level yang punya punya wewenang, punya level yang cukup tinggi untuk meeting. Karena itu isu yang paling penting untuk di strategic meeting. Terus kalau Pak Riki, nggak didik dong teman-teman yang baru-baru. Ini apa yang baru-baru, nanti kita ajarin dia strategic meeting dengan versi-versi yang lain. Tapi ini kan kita bicara untuk roda jalannya usaha dulu ya. Jadi level strategik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Om Christian nanya, kan semua orang punya pola segala macam. Nah justru karena semua orang, CMO-nya background-nya dari Telkomsel gitu ya, dia manajer Telkomsel, dia jadi co-founder sama kita. Terus yang ini kita dari siapa, yang ini dari mana gitu, enggak. Nah itulah kan punya pola pikir beda-beda. Makanya perlu strategic meeting sehingga untuk menyatukan kita. Coba, kalau kita memulai meeting dengan topik yang jelas, kita mau pindah atau tidak. Terus kita mulai dengan tanya, emang di sini kenapa? Kalau tempat yang baru ada, keuangan kita punya nggak uang? Ini apa kan semua tanya-tanya. Itu kan pola ya. Nah, itu nggak ada masalah kan, mau dari pola yang mana. Terus kemudian tanya lagi, kita bilang, ya kalian punya ide apa? Ada yang bilang ide begini. Nah, cara mengeluarkan idenya juga beda-beda. Kan nggak apa-apa selama kita positif, selama kita menambahkan. Jadi poin saya adalah, selama pesertanya benar levelnya untuk peserta strategic meeting, dan masing-masing person itu dengan level consciousness yang baik, dan gelombang alfa otak yang alfa, moodnya positif, kopinya asik, ya mestinya nggak apa-apa, beda-beda cari alternatif. Misalnya si Telkomsel bilang, biasanya gue kalau cari ide begini, mesti pakai ini nih. Ya silakan pakai, yang penting tujuannya tercapai nggak gitu. Ya tahu nih, menjawab nggak ya? Jadi strategic meeting membuat dari manapun orang-orang, yang penting kan tujuan meetingnya itu tercapai kan. Yes. Kita mau pindah atau mau perpanjang gitu kan, itu salah satu topik yang strategis.
ya kan? Ini Mau pindah kayak atau topik yang menarik ya. Ini mirip-mirip kayak kalau kita lagi mau brainstorming, Kalau kita ngomongin design thinking, ya, ini kita kan banyak yang berkolaborasi dengan radikal kalau kita bilang. Jadi banyak orang yang punya point of view yang berbeda, caranya sendiri, kreativitas masing-masing. Ya, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, memang lebih bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak kepikiran. Misalnya kita lagi ngobrolin tentang financial. Orang financial bisa bantu kita. Oh ini loh Pak, kenapa kita nggak usah jangan pindah karena di sini rentnya lebih murah. Kalau ke sana ternyata lebih mahal. Apalagi kita harus invest di depan, harus 2 tahun di depan kan repot, gitu kan. Nah terus habis itu gimana kalau misalnya kita pindah, ya tempatnya memang lebih murah. Tapi kapasitas HR-nya nggak muat nih Pak. Orang kita ada 100 tapi ruangan cuma ada dikit. Nah itu kan kita dapat point of view secara mereka memberikan kreatif kan berbeda. Dan akhirnya bisa ngambil keputusan yang optimal. Oh ini yang paling penting ini loh. Kita ada 100 orang di mana kita bisa penghematan atau mungkin kita pindah tempat harga lebih mahal tapi lebih strategis tempatnya. Misalnya lebih dekat ke center di mana kita bisa kemana-mana lebih cepat, berarti biaya transportasi berkurang. Nah itu kita mulai tuh, makanya kita butuh. Om Frank itu peserta strategic meeting untuk topik pindahan. Dia bisa membedakan semuanya itu alternatif kan, kreativitas alternatif itu poinnya sih. Benar Om Frank. Atau yang radikal pikiran adalah gini, kita mau pindah atau mau terusin atau mau pindah. Yang radikal kita beli aja Pak tempat ini. Mantap. Bisa Pak. Caranya gini kan ini begini. Terus direkayasa genetika gitu. Rekayasa ini ternyata double gitu. Terus si level CEO segala macam. Iya, benar juga ya. Oke deh. Akhirnya keputusannya dibeli gimana? Mantap. Bunga bank masih lagi murah Pak gitu. Ini begini Pak, ini gini gitu. Misalnya gitu. Iya. Ya boleh-boleh aja. Tapi memang maksudnya kan radikal itu maksudnya gitu kan. Jadi berpikir. Iya. Nah, selama strategis nggak ngotot. Nah ini kadang-kadang suka, mohon maaf nih istilah saya yang agak lugas nih. Kalau orang-orang yang nggak pada levelnya itu suka ngotot. Nggak apa-apa ngotot, tapi ngototnya tuh ngasal gitu ya. Ngototnya tuh nggak ada data, nggak ada dasar. Jadi ingat Om, gimana silakan. Sebentar Om, saya potong dulu. Jadi kita pernah lah ya, kita kan waktu itu ada joint venture lah. Jadi holdingnya itu dari salah satu joint venture kita itu yang punya pegang untuk digital marketing. Jadi kita udah punya tim, kita udah hire seorang profesional ya, seorang third party yang memang punya punya kelebihan di digital marketing dan strategi gitu ya. Nah kita bawalah ke meeting strategis ya. Kita kasih lihat semua yang kita paparin dari roadmap, timeline dan lain-lain. Tiba-tiba yang pemegang PIC-nya dari mereka bilang saya nggak suka gambarnya itu. Kita tanya dong, kenapa? Saya nggak suka bulatnya. Udah gitu dong. Kita semua, aduh ini gimana gitu ya. Gara-gara buletan yang nggak disukai, nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal lagi trennya gitu loh. Kita yang bingung, ini gimana? Habis itu ya udahlah, kita iyain dulu gitu ya. Habis itu kita pikirin gimana caranya kita akhirnya bisa mendapatkan yang optimal, disesuaikan. Itu case-nya ya, case-nya. Itu terjadi ya kayak gitu. Nah itu tadi itu yang saya bilang, ya kalau ngotot tapi tidak beralasan ya. Saya selalu bilang tuh di program harusnya kita creativity sama strategik, tapi harus ada alasan, harus ada fakta, data dan experience, pengalaman gitu, pengetahuan dan fakta dan datanya harus ada. Jadi nggak bisa dari angin tiba-tiba dari luar tiba-tiba mau gini aja. Kenapa ya? Gua nggak suka aja. Nah itu susah tuh. Itu ponakan dewa itu kalau begitu ya. Jadi kagak ada salahnya, nggak demen aja gue gitu. Susah. Nah tapi saya terusin dari case-nya Om Frank. Pertanyaannya orang itu peserta strategic meeting atau bukan? Dia penentu atau tidak? Kalau dia nggak suka bunderannya, kalau dirubah kenapa? Kalau nggak dirubah kenapa? Gitu aja.
Kalau nggak dirubah kenapa? Oh Bapak nggak suka ya? Nggak apa-apa, tapi tim udah suka nih Pak. Gitu dong, berani dong. Nah itu yang saya bilang untuk anak-anak muda, harus berani. CEO-nya siapa? CMO-nya siapa? Begitu nggak? Apalagi itu investor. Ya investor oke, investor katanya. Masukin duit berapa? 5 miliar. Ya, tapi berapa persen? 10%? Ya cuma 10%. 80%, 90% kan kalian. Nah ini yang saya juga ingetin ke teman-teman muda ya. Jangan sampai terkesima dengan dia itu yang bawa uang. Ini kantornya kita ditempatin sama dia. Dia juga sewa-sewa juga. Kadang-kadang dia sewa tempat, berani aja nggak bayar juga ntar. Ya, enggak, saya cuma mau kasih angle-angle teman-teman muda gitu. Ini di strategic meetingnya, bener nggak bahwa omongan dia yang blunder dia nggak suka itu harus kita turutin? Siapa dia? Dia adalah orangnya dari holding. Holding itu siapa? Yang dari investor. Ya, yang tanda tangan investor masukin duit dia bukan. Terus kenapa dia bilang nggak suka blunder? Ya udah, harus berani fight. Nah ini ya buat teman-teman, saya mau fighting back buat teman-teman muda. Ya menurut saya itu strategic meeting menurut saya. Nggak boleh baper-baperan. Ya jangan permisif lagi gitu. Nah itulah sebabnya jadinya dragging lagi. Udah mau diluncurin, mikirin lagi seminggu lagi, ganti bunder dikecilin, bunder digedein, dia dibikin peot segala macam. Udah. Jitak aja kayak gitu-gitu udah. Nah, udah nggak ada lagi kayak gitu. Sorry tadi pertanyaannya Om Kris sudah terjawab ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya terjawab ya. Jadi ya dari manapun ide-ide dan segala macam diakomodir dengan pertanyaan, dengan mendukung, dengan menyemangati selama tujuannya tercapai. Dan kalau urusannya udah jadi, peserta meetingnya bersepakat untuk mendukung target itu ya. Jangan ada satu yang ngambek gitu. Finance-nya bilang, ya terserah deh lu, jalanin aja, lihat aja deh. Loh lihat aja gimana, lu setuju apa enggak? Ya gue nggak setuju sih, tapi ya karena kalian udah setuju ya udah deh jalanin aja. Nggak boleh gitu loh, lo gimana gitu? Ini gaya yang ini nih, orang yang ini nih, gayanya kayak ngeliatin kita walking on the thin ice gitu. Kita lagi jalan, nanti kalau kejeblos, lo kejeblos kan gitu. Nah ini yang kayak gini nggak boleh nih, ini nggak strategic person nih. Itu dia CFO lagi. Nah kalau CFO kayak gitu, dia suruh ikut founder program lagi dulu. Ya kan kita harus berkomit gitu loh. Karena gini lah logikanya gitu ya. Kita udah buang waktu banyak ya untuk ideation segala macam. Kita nih kayak band, kita udah latihan lagu-lagu terus gitu. Terus suatu kali kita mau manggung nih, ada bayaran nih manggung main band nih. Kita mainin 7 lagu gitu. Masa si pemain gitarnya untuk lagu itu gue ikutin aja deh. Lu nggak suka lagu ini mau dimainin? Ya terserah lu main-main. Tapi lu main gitarnya nggak? Ya gue mainin. Ya, tapi lu nggak suka. Ya mendingan lu nggak usah ikut mainin lagu itu, lu ganti aja gitaris yang lain lah. Jangan gaya ngambek gitu loh. Nangkap ya maksudnya ya? Ini ngomongnya seru-seru banget ya kayaknya jadi. Ya udah kalau misalnya mau harus main dengan hati yang gembira. Kita bersepakat, kita manggung 7 lagu ya. 7 lagu ini ada yang gua seneng, ada yang kurang seneng. Ya udah, kita sama-sama jadi band. Makanya jadi Queen. Band Queen maksudnya. Makanya jadi The Beatles. Itu kan startup semua, band. Makanya kenapa ada startup yang melesat, ada yang tidak, karena kesepakatan. Ya. Leadership dan followership. Nah, ini topik yang lain lagi. Kita harus punya jiwa leadership, tapi kita juga harus punya jiwa followership. Jadi pada saat tertentu kita jadi ngikutin, pada saat tertentu kita jadi harus pemimpin. Dua, yin and yang itu harus seimbang. Kalau kita cuma mau jadi leader saja, tapi nggak mau jadi follower, nggak bisa. How to be a good follower, itu kunci menjadi how to be a good leader. Gimana kamu jadi presiden director di sebuah korporasi, kalau dari mudanya nggak ngikutin leader-leader yang atasannya, nggak jadi follow. Anda pembangkang terus segala macam, ya nggak bisa kan, jadi nggak bisa ikut kan gitu. Kalau di korporasi ya, atau kalau di ya usaha kita kayak gitu. Oke. Berarti kalau kita tarik ya, berarti dalam strategic meeting ya, si strategic person ini harus memang akhirnya memiliki kesepakatan bersama ya. Harus mutlak pada eksekusinya mereka bersama-sama bertanggung jawab dan memang mau memang kasih kalau kita full heartnya kasih seluruh jiwanya ya untuk yang apa yang kita bicarain harus terjadi. Ya kan? Setuju sekali. Itu yang paling penting. Nah, itu yang contoh sederhana Om Frank. Itu contoh sederhana di strategic meetingnya di level itu kita lagi bikin matriksnya subscription ya, oke gitu. Ya udah, terus meeting lagi. Kita ukur
kenapa ya kok subscribe-nya sekarang kok menurun gitu, yang tadinya 6 bulan yang lalu bisa gini. Terus ternyata setelah ditanya-tanya, didiskusikan dengan fakta dan data, ternyata websitenya lambat karena ditambahin gambar-gambar gitu. Nah, terus itu kan jadi bukan masalahnya si marketing kan, itu harus dari program. Terus ada lagi payment gateway-nya kurang banyak channelnya ya. Kita buka pasar baru di daerah Lampung gitu, misalnya ternyata di Lampung nggak dikenal OVO dan GoPay, ternyata jadinya harus potong pulsa misalnya gitu. Nah, ya kan itu kan jadi bukan jadi tanggung jawab satu divisi kan. Jadi maksud saya jadi itu harus kita bersepakat untuk supaya naikin matriksnya yang subscription harusnya bagaimana. Jadi meeting itu ditutup dengan yuk sama-sama yuk kita ngejar ini ya. Oke gitu. Asik gitu jadinya. Yeah. Intinya gitu deh, kalau tiap kali meeting nggak asik, udah sekali meeting nggak asik, 2 kali meeting nggak asik, 3 kali meeting, udah tutup aja startupnya lah. Nggak asik mulu. Harus gembira. Startup harus gembira. Pokoknya kalau startup udah murung-murung, udahlah, janganlah. Itu artinya ada yang salah itu. Karena kehidupan juga udah susah, ya kan? Jadi, ya kesalahan dimaafin, diketawa-ketawain, di-excuse gitu lah. Semua orang bisa bikin salah juga, ya kan? Bener, Om. Semua orang bisa bikin salah. Ya. Misalnya udah IGF nih, udah IGF 5 juta, terus nggak jadi apa-apa gitu, ya udah, ya ketawa-ketawa aja ya. Ya udah, ya resiko lah, resiko uang gitu. Oke, silakan. Jadi gini, ini kan jadi kita itu harus menyiapkan orang-orang yang strategik lah. Kita ngomongnya strategic person ya, untuk bisa melakukan suatu strategic meeting, ya kan? Bagaimana untuk ini lapang dada. Selainnya itu ya, kita ngomongin consciousness-nya di alpha gitu ya. Terus kita juga apa sih kalau misalnya di awal-awal apa yang harus dilakukan sebenarnya, Om? Jadi bagaimana kita mengajak mereka itu mau melakukan atau beradaptasi menjadi seorang strategik. Karena kan balik lagi, ya tadi kalau kita ngomongin dari Bro Chris ya, bahwa kan semua itu punya perspektif masing-masing, caranya masing-masing. Kita misalnya tadi kita dari Telkom, cara berpikirnya karena kebiasaannya kan berbeda. Nah, bagaimana kita untuk awal meeting ya, untuk bersinergi, apa yang harus dilakukan? Oke, ini pertanyaannya menarik ya, karena memang nggak ada jawaban yang pasti. Tapi di setiap startup kan ada yang gara-garain gitu ya. Gara-gara itu artinya ada foundersnya, ada CEO-nya. Nah, minimal yang jadi leader untuk penggerak meeting-meeting strategiknya itu harus strategic person dulu. Karena suasana itu akan menarik, gitu. Akan membawa suasananya. Jadi kalau ada satu aja CEO atau foundersnya yang aktif, mengerti, kita harus positif, kita harus gelombang otaknya alfa, kita harus sambil ngopi-ngopi, bertanya, itu akan keikutan semuanya. Karena menular itu. Leadernya tuh harus ngerti gitu, leader yang saat itu mengkondak startupnya. Ya nanti kan menular tuh ke partner yang satunya lagi, yang lainnya. Lama-lama kan terbiasa. Menurut saya ini bukan bukan rocket science lah, ini kan bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Ya selama kita tahu dulu kan, kita tahu dulu bahwa ternyata untuk memutuskan sebuah keputusan yang strategis itu perlu suasana yang strategik tadi itu, ya, sehingga hasilnya maksimal gitu. Itu aja sih Om Frank. Nangkep nggak? Betul nggak? Benar, setuju banget Om. Jadi triggernya harus dari leadernya. Leader di saat itu siapa yang membuat startupnya, ya leadernya itu yang harus membuat suasananya masing-masing person di level yang tertentu harus strategic person. Kita bikin meetingnya harus strategic meeting. Nah itu 2 topik ya, strategic person, how to be a strategic person, dan bagaimana mengkondak strategic meeting. Nah yang ketiga ini nanti bagaimana strategic result itu akan ada bahas. Silahkan. Mantap Om. Oke Om, kita udah harus tutup nih Om. Udah jam 9:30. Bentar dulu, kalau kedua saya harus strategic result dulu dong, strategic resultnya. Oh oke. Berarti kita panjangin dikit ya berarti ya. Ayo lanjut. Kan ada 3, kan saya bilang kan ada 3 nih, kan harus kita bahas nih, how to be a strategic person. Strategic person, how to conduct, strategic meeting, how to get strategic result. Nah ini kita bahas sekarang strategic result. Apa itu strategic result? Berarti, apa tuh Om?
Ya, strategic result itu adalah keputusan-keputusan dari strategic meeting yang berkaitan dengan target-target usaha, bukan agenda pribadi. Strategic result itu adalah maksimum impact buat usaha. Karena kita kan ngomong strategik tadi. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan target yang setinggi-tingginya, tapi upayanya paling rendah. Gitu. Jadi itu tuh. Konteksnya strategic result itu. Yang diyakini bahwa itu yang akan bisa membesarkan usaha kita, bisnis kita. Idenya boleh dari anak CMO yang paling muda yang baru on board bersama kita. Dia bukan foundering, dia profesional CMO gitu misalnya. Tapi kalau itu memang keputusan, ya keputusannya itu strategic result-nya harus diikuti. Yang kedua, strategic result harus disepakati. Kalau tidak sepakat, bikin meeting lagi. Jangan dijalanin, ya bikin meeting lagi. Ada yang dispute gitu, ada yang tidak mengakui, ada yang tidak mau gitu ya. Berarti nggak cukup nih waktunya. Ya kita mesti rubah lagi gitu. Atau dicecer, kenapa nggak sukanya. Jadi pokoknya strategic result itu adalah hasil untuk sebuah keputusan yang berkaitan dengan bisnis. Tadi bilangnya, mau pindah atau mau terusin. Nah itu kan harus ada keputusan. Kalau belum ada keputusan berarti belum disepakati. Yang kedua, kalau ada keputusan, harus disepakati oleh seluruh anggota strategic meeting. Hanya itu. Oke, tunggu. Sebelum kita ini, itu kalau misalnya beginilah, kita ngomongin bahwa hasilnya belum disepakati oleh seluruhnya, seluruh pemegang atau seluruh key person-nya. Seluruh peserta meeting. Seluruh peserta meeting. Nah, apakah dilanjutkan terus sampai memiliki kesepakatan, atau akhirnya di break dulu, baru kita meetingin lagi besok? Karena kan kita tahu bahwa kadang-kadang nggak efektif kan. Kita udah makin capek, makin kesel, makin akhirnya udah gue ikut aja, udah capek, gue mendingan gue mau pulang gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita stop, kita break, kita istirahat, supaya kita punya waktu juga untuk merenung kan? Bener nggak sih apa yang gue bilang? Atau mungkin memang waktu kita membuat suatu decision ya, kita ternyata ada juga akhirnya mungkin kesalahan juga, akhirnya baru kepikiran atau gimana? Itu gimana? Ya, jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Ini memang benar. Jadi yang diukur adalah kadar keputusannya. Kalau kadar keputusannya memang cukup berat, cukup signifikan impact to risiko uang gitu atau risiko yang lain gitu, apapun lah. Jadi kadar keputusannya memang agak berat ya. Kalau belum sepakat di break untuk besoknya atau apa, bagus juga untuk supaya masing-masing kealfaan dulu, mikirin lagi boleh. Yang kedua masalah timing. Apakah memang masih cukup waktu untuk kita endapkan gitu kan? Ya, kalau mau pindah, meeting belum sepakat ya. Kalau masih ada bulan depan ya, meeting minggu depan dengan topik yang sama pun masih nggak apa-apa, karena masih ada waktu. Jadi yang kedua adalah masalah putusan ini harus dijawab sekarang, urgent atau masih bisa di break tadi yang Om Frank bilang. Ya, kata kuncinya dua itu sih. Yang pertama sih kadarnya mattersnya gimana nih? Kayaknya ada sesuatu yang mesti direnungin ya, harus mungkin menentukan slogan gitu ya, menentukan tagline lah gitu ya. Tagline itu mungkin nggak bisa asal aja gitu, mungkin ya itu mungkin berkali-kali diendapkan mungkin ya, meskipun akan ada panduan dari agensinya ya, kita minta bantuan agensi atau bantuin orang pinter gitu ya, yang produk. Tapi kan kita strategic meeting berarti kan si CEO, founder sama itu kan mesti ikut memutuskan kan. Kalau itu dianggap matters ya untuk strategis di sebuah startup ya. Kalau nanti udah jalan ya lah bikin slogan itu ya mereka anak-anak Markom udah bisa. Tapi kalau ini kan my baby, our baby nih baru nih kan, jadi CEO, founder segala macam lagi pengen ya ngeliatin itu ya. Jadi endapkan dulu Om Frank boleh. Kadarnya ya. Benar terjawab. Balik lagi ke ini ya, ke situasi yang butuh kecepatan sebenarnya ya. Untuk apakah kesepakatan atau tidak. Bagaimana kalau misalnya ini perpanjang, ini menarik sih saya, kalau misalnya gitu ya, nggak ketemu juga kesepakatan dan memang waktunya juga ya mungkin harus besok harus ngambil keputusan, misalnya kayak tadi lah, kita bisa beli tapi harus diputusin besok karena kalau enggak si orangnya nggak mau, atau mungkin udah ada buyer yang lain tapi belum dapat kesepakatan dari seluruhnya. Apakah CEO
boleh mengambil keputusan, oke kita jalani. Boleh, boleh, Boleh ya? boleh. Itu berarti situasi khusus yang agak mendesak. Jadi situasi khusus kan, dalam keadaan darurat gitu. Ya silakan. Karena CEO punya say untuk itu. Kalau orang-orang lain nggak percaya sama CEO-nya, ya itu jadi Ya, problem udah. lagi. Berarti Pindah. nggak percaya sama CEO. Nggak percaya sama CEO. Atau kalau memang Oke. mau lagi yang lebih naik lagi, itu kan tadi masalah pindah sama sewa ya, itu kan masih di level CEO ya. Tapi kalau misalnya yang lebih ke atas lagi mengenai persahaman atau apa putusin, ya mestinya pakai ini dong, pakai suara terbanyak kan gitu. Iya kan? Tapi kalau untuk kreatigiknya urusan kreatigiknya tuh di level operasional yang strategis gitu, ya CEO punya say. Ya, dari kayak masalah sewa atau terusin atau pindah segala macam. Yang lain-lain gitu. Clear ya? Nah, Om Frank, saya jadi ingat Om Frank. Jadi tadi ngomong-ngomong mengenai cepat segala macam. Iya, kreatigik itu ada mengandung unsur zaman dulu kita kecil ada kuis di TV namanya cepat tepat. Iya Om. Kuis cepat tepat. Nah, strategic person, strategic meeting, strategic result itu ujungnya tuh strategik itu adalah cepat tepat. Cepat memutuskan tapi tepat. Kalau mutusinnya lama tapi tepat, ya udah diambil kompetisi, udah diambil persaingan, udah nggak asik, ya kan? Ya. Cepet tapi nggak tepat, ya pesertanya nggak strategis, pesertanya nggak kreatigik tuh berarti. Dalam meetingnya pasti nggak kreatigik, pasti satu arah, ke atas sama bawah, ya pakai force bukan pakai force, kira-kira gitu. Jadi kita belajar bagaimana menjadi founders, menjadi CEO itu yang cepat tepat gitu. Tapi nggak cepet-cepet bukan. Kalau cepet-cepet nggak mikir ya salah juga gitu. Tapi ada juga gaya CEO yang apa nih di meja. Ini Pak mau mutusin ini, udah taruh di meja. Ada lagi datang, Pak ini mesti mutusin ini, apa nih? Taruh di meja, didiamin dulu, tunggu seminggu baru bisa. Ya mungkin dia tepat, tapi nggak cepat gitu. Ya nggak bisa juga tuh. Ya itu agility itu dibutuhkan Om, apalagi saat ini ya. Nah, saya ingin membantu teman-teman muda. Saya nggak bilang saya cepat-tepat, tapi berlatih lah gitu. Ada bling juga gitu, bling gitu. Saya berapa kali, kayaknya nama ini aja deh, bagus. Kayaknya ini gini aja deh. Itu ya berlatih. Ya makanya kita perlu ada semesta, ada energi, ada memaksimalkan diri kita gitu. Jadi supaya refleks kita tuh adalah yang benar dulu gitu. Keluarnya yang benar, bukan mengada-ada gitu. Ya. End resultnya yang benar berarti ya Om. Ya kan? Jadi orang benar apa orang baik Om Frank? Orang benar atau orang baik? Orang baik Om. Orang baik belum tentu benar Om Frank. Ya orang benar belum tentu orang baik Om. Ya mendingan benar apa baik? Saya tetap baik sih Om. Benar. Kalau di dalam urusan bisnis, CEO, foundering harus jadi orang benar. Ya. Orang benar yang baik. Kalau Om Frank, pertama baiknya dulu, nggak efektif Om. Jadi baiknya, nggak benernya gitu. Ya, jadi kita harus, untuk melatih supaya kita jadi keputusannya cepat dan tepat, kita harus pikir, kita harus jadi orang benar. Ya kan? Kita bikin kantung ini, kantungnya dengan gramasi segini, bener nggak? Bener, ya udah masukin. Jangan tipisin dong, bisa lebih ini, kan kasihan beli aja sama dia, ini begini. Tapi ini bener nggak? Bener, ambil. Ya, itulah kira-kira. Jadi orang benar. Ini ngomong-ngomong soal beneran baik, ini saya belajar dari anak saya loh. Anak saya satu SMA lagi naik mobil gitu ya. Saya ditanyain, Pak, mendingan jadi orang baik atau orang benar, Pak? Tapi kebetulan saya jawabnya orang benar sih. Ya orang benar nggak baik ya galak jadinya. Ya jadi kayak Bu Risma, wah Bu Risma ngamuk lagi, ini lagi. Tapi dia maunya benar. Dipelintirin aja sama pers. Berarti harus orang benar dan baik atau baik dan benar Om? Orang benar yang baik. Orang benar yang baik, oke. Oke, kalau gitu kita bisa udah tutup ya Om ya? Oke.
Udah kan? Tadi udah 3 kan makanya? Udah 3 tuh. Udah 3. Jadi creative person, ya, conduct a creative meeting, lalu get optimal result from all of them, berarti ya, 3-3-nya. Strategic result. Silakan Om. Strategic result. Silakan Om, ditutup Om. Ya, saya tutup aja ya, singkat aja. Intinya strategic itu adalah menjadi orang yang efektif, ya, orang yang produktif, ya. Makin hari kesini kita makin tahu apa yang kita mau, gitu ya. Jadi Om Frank juga ada singgung tuh, kan kalau measure what matters. Jadi kita ya thing-nya matters, yang kita pikirin yang penting, kita ngobrolin yang penting, ya, sehingga jadi efektif tuh. Jadi orang nggak berlete-lete gitu ya, nggak bertele-tele, muter-muter ngomong gitu ya. Kamu nanya saya jawab, minta masukan saya kasih masukan, kan gitu aja ya. Supaya lebih, ya hidup dia lebih happy kan, lebih simple gitu. Ditolak ya udah, dibilang ide lu jelek Rick, ya udah nggak apa-apa, yang penting gua kasih ide kan gitu ya, santai-santai aja gitu. Ya itu aja dari saya sih. Jadi ya jadilah Anda sendiri yang happy, yang tahu mau kemana, dan pastikan 5 tahun untuk sebuah startup itu pendek kok. Kalau nggak dijalanin juga sayang, nanti kalau ternyata berhasil gimana? Tapi kalau jalanin jangan ngasal-ngasal, makanya perlu strategik gitu supaya lebih cepat gitu. Painkillernya itu lebih painkiller. Nggak kelamaan tuh pain dan suffernya gitu. Ya, harus gembira hatinya, itu painkillernya. Itu aja sih. Tip. Siap. Oke, kalau saya cuma nambahin sedikit aja. Ini penting banget ya untuk menjadi seorang yang strategik kalau saya lihat ya. Ini benar-benar bisa mempermudah segala macam, apalagi kita sebagai founders ya. Kita sebagai orang yang strategik melakukan sesuatu meeting yang strategis ya, lalu mendapatkan hasil yang optimal. Intinya adalah supaya kita juga cepat terbang dan bisa menjadi sesuai dengan impian kita. Selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam Diginian. Selamat malam semuanya. Salam Diginian. Yo Om, thank you. Oke, siap. Thank you Mas William Tansil. Terima kasih Pak Riki dan Pak Frank sharing ilmu yang berpengalaman. Sama-sama pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk minggu ini. Semoga diteruskan di minggu-minggu yang selanjutnya. Mari, selamat malam, salam Diginian.